Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar faraid dari kitab Ilmul Faraid, kitab Gontor. Tepatnya kita akan membahas pelajaran yang ke-9, yaitu tentang tashihul mas'alah. Tashihul mas'alah adalah istikhraju aqli adadin yata'atta minhu nasibu kulli mustahiqin minal irthi min ghairi kasrin. Mengeluarkan bilangan terkecil yang darinya bisa dibagi bagian dari setiap orang yang berhak dari warisan tanpa ada pecahan. Pemahaman singkatnya, ada sekelompok orang kelompok ahli waris yang punya satu bagian tertentu, tapi bagian mereka ini tidak bisa dibagi dengan jumlah mereka karena bagiannya lebih kecil daripada jumlah orangnya, sehingga kalau dipaksa akan menghasilkan pecahan. Supaya tidak terjadi pecahan, diperbaiki, maka itu namanya memperbaikinya itu disebut dengan tashihul mas'alah. Untuk lebih jelas nanti akan ada contoh di bawah. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu istilah-istilah yang dibutuhkan untuk memahami pelajaran ini. Ada istilah inkisar. Inkisar itu ada mengkisar misihami 'ala ru'us. Tidak bisa dibaginya bagian atau saham dari sekelompok ahli waris, tidak bisa dibagi sahamnya kepada jumlah mereka. Jumlah kepala mereka itu lebih besar daripada sahamnya gitu. Kemudian ada istilah farid. Farid itulah sekelompok orang tadi, jama'atun ishtaraku fi fardin aw fi ma baqiya ba'dal fardhi. Satu kelompok orang yang kongsi pada satu bagian fardu. Satu bagian fardu seperti setengah, 2/3 dan lain-lain sebagainya. Ada sekelompok orang kongsi pada satu bagian fardu ini atau fi ma baqiya ba'dal fardhi. Pada bagian yang tersisa sesudah bagian fardu atau yang disebut dengan asobah. Mereka kongsi sekelompok orang kongsi pada asobah, pada sisa-sisa. Itu disebut juga farid. Intinya sekelompok orang yang kongsi. Kemudian contohnya tatbik praktek. Kita akan membahas cara memperbaiki masalah nomor 1. Thariqatut tashih wahid, raqmul awal. Bagaimana caranya? Di sini ada contoh seorang mayit meninggal dan meninggalkan ahli waris ibu, anak, ibnul ibn, cucu, kemudian 6 banat. 6 banat berarti 6 anak perempuan. Kalau ummun, ibu ketemu dengan bintun, anak perempuan atau anak laki-laki, karena di sini anak perempuan, maka anak perempuan, tentunya bagiannya akan menjadi 1/6. Ini sudah ada bagian khusus ya, ada bagian tertentu yang sudah dipelajari sebelumnya. Umun itu kalau tidak ada anak maka dapat 1/3, kalau ada anak dia dapat 1/6. Ya, ada anak laki-laki ada perempuan jadi. Kemudian ibnul ibn selalu asabah, kalau laki-laki selain zaujun dengan akhun li itu bagiannya selalu asabah semua laki-laki. Kemudian banat, 6 banat. Kalau 1 banat, 1 bintun itu bagiannya setengah dari harta warisan. Tapi kalau dia lebih dari 2 ke atas maka bagiannya adalah 2/3 dari harta warisan. Nah, sekarang kita akan mencari total hartanya itu, maksudnya bagian hartanya itu berapa, gitu kan? Supaya kita bisa membagi kepada mereka ini. Kalau yang disebut juga dengan asal masalah. Kalau dalam masalah itu ada penyebutnya angka 6, ada juga angka 3, maka kita akan mencari kelipatan. Untuk mencari asal masalahnya, kita cari kelipatan terkecil antara dua bilangan ini, antara 3 dengan 6. Tentunya kelipatan pertama dari angka 6 adalah 6. 1 kali lipat 6, 6. 2 kali lipatnya 12 gitu kan. Kelipatan pertama dari angka 3 adalah 3. Kelipatan keduanya 6. Nah, kita mencari kelipatan yang sama, yang kecil antara dua bilangan ini. Tentunya kelipatan yang samanya adalah angka 6. Kelipatan terkecilnya 6. Maka asal masalahnya adalah 6. Jadi asal masalah ini diibaratkan hartanya itu dibuat jadi 6 bagian. Ya. Kalau hartanya 6 bagian, 1/6-nya untuk umun, berarti umun dapat berapa bagian? Tentu 1 bagian ya. 6 kali 1 ya. Kemudian kalau asobah dihitung belakangan, nih asobah ini, simbolnya ain. Kalau hartanya 6 bagian, banat dapat 2/3 dari 6 bagian ini,
tentunya mereka dapat 4 karena 6 bagi 3 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi mereka dapat 4 bagian. Ummun 1 bagian, banat 4 bagian, sisanya adalah 1 bagian lagi karena 6 semuanya. 1 bagian ini dikasih kepada ibnul ibn yang mendapat sisa-sisa dari harta warisan setelah bagian fardu dibagi. Nah, permasalahannya dalam tasihul masalah ini adalah si banat dapat 4 bagian yang disebut juga dengan saham ya. Jadi kalau 6 banat ini, kelompok orang yang disebut dengan banat jumlahnya ada 6, itu disebut dengan farid ya. Kemudian angka 4 ini tadi disebut dengan saham. Nah, saham banat dengan jumlah mereka tidak bisa dibagi karena sahamnya lebih kecil. Sebelumnya angka 6 itu disebut dengan adadur ru'us begitu ya. Adadur ru'us, jumlah kepala mereka ada 6. Nah, adadur ru'usnya, jumlah orangnya lebih besar daripada sahamnya. Kalau begini, maka tidak bisa dibagi, terpaksa kita harus mentashehnya. Berarti tadi orangnya ada 6 ya. Kemudian sahamnya 4, ini dia 4. Nah, angka 4 dengan angka 6 kita harus menelitinya ataupun melihatnya dengan dua sudut pandang, dengan tawafuk atau tabayun. Apakah antara 6 dan 4 ini tawafuk atau tabayun? Apa tawafuk dan tabayun? Kalau tawafuk itu antara dua bilangan ini ada kesesuaian, sama-sama bisa dibagi dengan angka yang lain yang sama. Misalnya sama-sama bisa dibagi 2, atau sama-sama bisa dibagi 3, 4, atau seterusnya. Dalam hal ini 6 dengan 4 tentunya adalah sama-sama bisa dibagi 2. Berarti tawafuk fin nisfi. Karena sama-sama bisa dibagi 2, sama-sama disebut tawafuk fin nisfi. Tawafuk sesuai, cocok pada setengah. Setengah dari 6 bisa dibagi 2. 4 juga bisa dibagi 2. Maksudnya angka 6 bisa dibagi 2, angka 4 juga bisa dibagi 2. Yang nanti hasil pembagiannya itu disebut wifik. Ya, wifik dari 6, nah, 6 bagi 2 adalah 3. Wifik dari 4 bagi 2 adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, yang kita ambil bukan semuanya. Kita ambil hanya wifik dari adadur ru'us. Adadur ru'usnya tadi 6. Wifik 6 dibagi 2 adalah 3. Maka diambillah angka 3-nya ini. Wifiknya itu 3. Nah, kalau tabayun nanti akan ada penjelasannya. Ini masih tawafuk. Angka 3 ini kita jadikan dengan nama istilah juz'us saham ya. Juz'us saham. Juz'us saham inilah nanti yang kita kalikan dengan bagian hartanya. Bagian hartanya tadi 6 bagian kita buat hartanya. Supaya hartanya ini supaya bisa dibagi, supaya tidak menghasilkan pecahan nanti pada pembagian saham masing-masing kepada ahli waris, maka kita perbesar angka 6 ini dengan dikalikan dengan juz'us saham. Juz'us saham dikalikan kepada angka 6, kepada asal masalah. Tentunya 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Ya, 18. Berarti sekarang kita anggap hartanya itu adalah 18 bagian. Nah, kalau 18 bagian, Ummun dapat 1/6 dari 18 tentunya 3. 18 bagi 6 kali 1, 3. Kemudian 2/3 dari 18 tentunya adalah 12. 18 bagi 3, 6. Dikali 2 berarti 12. Jadinya bagian dari 6 bintun itu 12. Kemudian kalau bagian yang asabah itu langsung aja kalikan saham yang pertama itu kalikan dengan juz'us sahamnya dengan 3, jadilah akhirnya dia dapat 3. Oke. Kalau begitu, kalau sudah begini, maka antara adadur ru'us banat ini jumlah mereka dengan saham mereka tidak bermasalah lagi. Kenapa tidak bermasalah? Karena sahamnya sekarang udah membesar jadi 12 saham dan mereka jumlahnya ada 6 orang. Kalau 12 dibagi 6 kan itu sudah bisa satu orang masing-masing punya 2 saham gitu ya. 1
Satu orang dapat 2 saham. Beda seperti yang sebelumnya, sebelum kita tasheh, masih 4 dibagi 6 nggak bisa, akan pecah. Nah, setelah ditasheh jadilah 12. Inilah yang disebut dengan tashihul mas'alah. Mentasheh saham yang tidak bisa dibagi kepada jumlah orangnya, yang kalau dipaksakan akan menghasilkan pecahan, diperbaiki supaya tidak pecah, itu namanya tashihul mas'alah. Ini cara yang pertama. Insya Allah akan menyusul pada video berikutnya cara yang kedua. Jika antara jumlah fariknya, jumlah orang dalam satu fariknya itu dengan sahamnya itu tidak ada kesesuaian, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain yang sama. Sama-sama seperti ini kan sama-sama bisa dibagi 2 tadi. Ini tidak bisa sama-sama dibagi 2, tidak bisa sama-sama dibagi 3 dan lain sebagainya. Itu pembahasannya pada masalah tabayun. Ini namanya teori tawafuk. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir dengan wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.